Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Musalla Al-Ukhuwah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan dulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, barokah dan karunia yang selalu tercurahkan kepada kita. Misalnya pagi ini alhamdulillah kita sehat-sehat. Dan semoga terus sehat, baik sehat fisik maupun rohani, sehingga bisa beraktivitas sebagai yang kita harapkan. Kita juga tidak lupa memanjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawakan untuk kita satu petunjuk hidup berupa agama Islam, yang apabila kita ikuti insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya diminta untuk menyampaikan tuntunan sholat. Meskipun kita sudah tiap hari sholat ya, tapi itu salah satu ibadah yang penting sekali. Pakai pantun dulu lah ya. Supaya abdol. Jadi ada pantun Melayu yang terkenal sekali, sejak kecil saya diajari dulu. Jadi mudah-mudahan masih ingat, karena tadi saya nggak siap-siap pantun, cuma katanya hari ini nggak pakai pantun lah, berarti biasanya pakai pantun. Nah, jadi pakai pantun. Jadi asam kandis, asam gelugur. Ketiga asam si riang-riang. Menangis mayat di dalam kubur. Karena semasa hidup tidak sembahyang. Nah, itu pepantun bahasa Melayu. Nah, saya jelaskan dikit dulu. Asam kandis, asam gelugur itu tuh nama sejenis asam. Jadi asam kandis itu kalau di daerah-daerah pesisir Sumatera bagian timur, bagian barat pesisir Kalimantan, terus di Semenanjung Melayu itu di Malaysia, dan pulau-pulau di antara tiga pulau itu, asam kandis itu terkenal untuk masakan. Sama kita di sini pakai asam Jawa itu ya. Tapi enggak sama, asam kandis beda dengan asam Jawa. Asam kandis itu buahnya kayak tomat, persis kayak tomat cuma pipih. Kalau tomat itu lonjong, nah kalau ini pipih. Buahnya besarnya sama seperti itu. Terus kalau sudah matang diambil, dibelah dua, dikorek isinya kayak isi tomat, tinggal kulitnya itu dijemur,
Nanti kalau masak pakai asam itu. Nah, pohonnya besar, bisa berapa 2 kali pemeluk kita ini. Tinggi, lebih tinggi dari pohon kelapa itu. Nah, kemudian ada asam gelugur itu. Asam gelugur itu ya kecil, tinggi ini pohonnya. Ya, jadi buahnya juga untuk asam. Kemudian ada asam riang, itu juga pohonnya tidak terlalu tinggi itu. Ya, jadi itu pantun tadi. Jadi asam kandis, asam gelugur, itu 1 asam kandis, 2 asam gelugur, ketiga asam si riang-riang. Menangis mayat di dalam kubur karena semasa hidup tidak sembahyang. Jadi orang Melayu bilang sholat itu sembahyang. Nah, jadi saya masih kecil dulu karena saya orang Melayu, jarang mendengar kata sholat itu. Jadi sembahyang mau kemana? Sembahyang Jumat. Mau kemana? Sembahyang tarawih itu. Nah, jadi itu. Jadi pantun itu menggambarkan pentingnya sholat, sehingga nanti mayat di dalam kubur menangis terus, menyesal kenapa dulu semasa hidup tidak sholat itu ya. Dan di dalam agama Islam, sholat itu salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kedua. Nah, kalau tadi ada HPT, itu dalam HPT itu sholat itu pada jilid 1 dan jilid 3. Jilid 1 itu agak ringkas, jilid 3 itu lebih mendalam, tapi bukunya tebal ya. Tebal 800 halaman itu. Ya, jadi kalau yang berminat, ibu-ibu yang kantongnya agak tebal sedikit, juga bapak-bapak kalau mau beli, ya silakan di penerbit Suara Muhammadiyah di toko Jalan Kiai Ahmad Dahlan. Ya, sebelum kita masuk bagaimana tuntunan sholat itu, yang harus kita pahami dulu, sholat itu termasuk ibadah mahdoh. Nah, jadi ibadah apa Bapak Ibu? Ibadah mahdoh. Mahdoh itu artinya murni. Artinya ibadah ya ibadah. Karena ada ibadah yang ada unsur sosialnya. Nah, seperti zakat umpamanya, itu ada aspek sosialnya. Bahkan di dalam zakat itu dalam ekonomi Islam dianggap itu ekonomi. Nah, jadi ekonomi, ya bukan ibadah itu. Tapi dia sungguhnya ibadah yang ada unsur sosialnya. Ibadah mahdoh itu apa? Disebut juga dalam HPT, disebut juga ibadah khusus, yaitu satu jenis ibadah yang cara-cara dan kaifiat mengerjakannya sudah ditentukan secara rinci oleh syarak, yaitu oleh agama Islam. Jadi caranya, apa yang dikerjakan, bagaimana geraknya, apa yang diucapkan, itu sudah ditentukan secara rinci oleh pembuat syariah itu. Nah, oleh pembuat syariah, yaitu Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh disimpangi apa yang sudah ditentukan itu. Jadi itu namanya ibadah mahdoh atau ibadah khusus. Lalu kalau ada ibadah mahdoh berarti ada ibadah yang tidak mahdoh.
ibadah yang tidak khusus, ibadah umum. Ya ada, jadi ibadah itu dua. Ada ibadah khosoh atau ibadah mahdoh, ada ibadah ammah atau ibadah ghairu mahdoh. Jadi ibadah umum, ibadah yang tidak murni. Apa ibadah umum dan ibadah yang tidak murni itu? Yaitu segala sesuatu, apapun pekerjaan yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu bekerja di kantor itu. Bekerja itu ibadah dalam Islam. Asal bekerjanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, menjalankan kewajiban, yaitu menafkahi keluarga. Nah itu ibadah. Tapi caranya gimana cara kerja yang nggak ditentukan. Masuknya jam berapa, ya meskipun di kantor ditentukan, tapi agama Islam nggak menentukan orang kerja mulai jam berapa, stop jam berapa, nggak ada, istirahat jam berapa, nggak ada. Tapi dalam sholat segala sesuatu sudah ditentukan. Bagaimana mulai, apa yang diucapkan, bagaimana menutupnya, bagaimana geraknya. Nah, jadi sudah ditentukan secara rinci. Jadi terkait ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, haji, itu ada kaidahnya. Kaidahnya al-aslu fil ibadati al-man'u hatta yakuma dalilun ala syar'iha. Pada asasnya ibadah itu tidak boleh dikerjakan kecuali ada dalil yang menyatakannya disyariatkan. Jadi kita beribadah itu nggak boleh dikarang-karang. Kalau kita kerja mau pakai baju batik ya monggo, lain-lain. Tapi kalau ibadah nggak boleh dikarang-karang. Saya mau sholatnya kayak gini, nggak bisa. Dia harus menuruti apa yang sudah ditentukan. Jadi tadi al-aslu fil ibadati al-man'u. Pada asasnya ibadah itu tidak boleh dikerjakan illa ma yakuma dalilun ala syar'iha, kecuali kalau ada dalil yang mensyariatkannya. Apa yang kita ucapkan harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya nggak boleh. Kita tambah-tambahi, ada variasi supaya supaya lebih bagus, kasih variasi. Padahal nggak diperintahkan oleh Nabi, nggak boleh. Nah itu namanya dalam agama Islam bid'ah. Nah yang nggak boleh bid'ah itu. Tapi kalau muamalat, termasuk ibadah umum tadi, muamalat yaitu apapun kehidupan dunia yang kita lakukan, itu kaidahnya terbalik. Al-aslu fil mu'amalati al-jawaz. Jadi pada asasnya muamalat itu boleh apapun kita kerjakan. Jadi mau ngapain pun boleh. Kalau ibadah tadi enggak, sebaliknya enggak boleh kecuali yang disyariatkan. Kalau muamalat apapun boleh. Illa ma yadullat dalilu alat tahrim. Kecuali hal-hal yang terdapat dalil yang melarang. Jadi pada asasnya muamalat itu al-jawaz, dibolehkan. Jadi kita mau apapun boleh, mau naik sepeda boleh, mau naik motor ke masjid boleh, mau jalan kaki boleh, apapun boleh itu. Mau makan pun apapun boleh, kecuali yang dilarang. Nah, itu.
Jadi terbalik. Kalau ini tidak boleh kecuali apa yang disyariatkan. Kalau muamalat apapun boleh kecuali yang dilarang. Makan babi dilarang ya nggak boleh. Minum khamar dilarang ya tidak boleh. Nah, jadi ini dua. Ada muamalat, ada ibadah. Tapi ibadah ini ibadah mahdoh. Ibadah ammah tadi itu muamalat. Jadi ibadah ammah itu adalah muamalat yang bila kita kerjakan dengan niat ikhlas yang dalam rangka mencari pahala dari Allah, itu adalah ibadah. Kita datang ke masjid, nah itu ibadah. Jadi datang ke masjid itu ibadah, tapi ibadah ammah. Jadi datang ke masjid caranya begini, masuknya harus lewat timur, duduknya harus sebelah sini, nggak ada itu aturan. Ya suka-sukanya mau di depan mau di situ ya suka-sukanya itu. Nah ini ya jadi itu. Nah kita masuk ke dalam sholat tadi ibadah mahdoh. Jadi caranya, kaifiatnya, gerak-geriknya, ucapannya itu harus sesuai dengan yang disyariatkan. Nah, bagaimana kita memulai ibadah itu? Nah, semua ibadah apapun dimulai dengan niat, wajib hukumnya. Walaupun para ulama fikih berbeda pendapat, niat itu rukun apa syarat. Nah, majelis tarjih memutuskan niat itu syarat sahnya sholat. Nggak bisa tiba-tiba langsung sholat, nggak ada niatnya, nggak sah. Jadi niat itu adalah syarat sahnya sholat, tidak sah sholat tanpa niat. Nah, jadi dalam majelis tarjih dia syarat bukan rukun. Lalu apa beda rukun dan syarat? Rukun itu bagian dari perbuatan tersebut. Jadi bagian termasuk di dalamnya. Misalnya masjid, rukunnya masjid ini apa? Yaitu sesuatu yang membentuk masjid. Kalau itu tidak ada masjid. Rukun masjid apa? Tiang. Coba masjid tanpa tiang, tanpa penyangga, ya roboh dia itu. Kita bikin masjid tapi nggak usah pakai tiang ya nggak bisa. Pondasi itu bagian dari masjid. Bukan sesuatu di luar masjid, tapi bagian dari masjid untuk menyangga bangunan yang di atas. Nah, atap. Kalau di kita ya masjidnya mesti pakai atap, kalau enggak ya enggak bisa. Nanti kehujanan ya. Nah, kalau panas kepanasan. Jadi itu namanya rukun. Rukun itu bagian yang membentuk sesuatu. Kalau bagian yang membentuk itu diumpamakan tidak ada, sesuatu itu pun tidak ada. Jadi sholat juga begitu. Rukun sholat itu apa? Yaitu bagian yang membentuk sholat. Sholat itu terbentuk dari apa? Dari ucapan dari gerak-geri. Ucapan itu misalnya Allahu Akbar, surat-surat dalam Al-Quran ya. Nah, kalau itu nggak ada Al-Fatihah, tidak sah sholat. Misalnya sholat langsung baca Qul huwallahu ahad, nggak ada Fatihahnya, tidak sah. Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi dia rukun dan di dalam sholat. Jadi rukun itu di dalam sholat. Nah kalau syarat, dia tidak bagian dari sesuatu itu. Dia di luar. Tapi dia harus ada untuk adanya sholat. Nah misalnya sumur ya.
Itu bukan bagian dari masjid. Nggak ada sumur ya tetap ada masjid. Ya. Tapi kalau nggak ada sumur atau tidak ada leding, lah gimana? Mau wudhu gimana? Mau pipis ya gimana itu ya. Nah, jadi sumur itu air lah ya. Air itu bukan bagian dari masjid. Bagian masjid tiang, dinding, atap gitu ya. Itu bagian masjid. Tapi kalau air tadi di luar, tempatnya juga di luar gitu. Nah, itu namanya syarat bagi sebuah masjid. Karena kalau tidak ada air, masjid tidak bisa berfungsi. Nah, syarat sholat itu juga begitu. Sesuatu yang di luar sholat. Tapi dia harus ada untuk sahnya sholat. Dia bukan bagian dari sholat. Tapi wajib ada untuk sahnya sholat. Jadi sahnya sholat itu ada karena rukunnya, ada pula karena syaratnya. Nah, jadi dalam putusan tarjih Muhammadiyah, sholat itu wudhu itu syarat sholat itu. Apa tadi? Wudhu niat. Niat itu. Jadi niat wudhu itu syarat sholat. Kalau wudhu itu syarat tuh semua ulama sepakat itu. Enggak ada yang mengatakan rukun, tapi niat ini ada perbedaan pendapat ini. Ini niat apa rukun? Kalau dia niat berarti dia di dalam sholat. Ada orang ketika sholat itu ya waktu Allahu Akbar itu sekaligus berniat. Jadi karena itu kadang-kadang diulang-ulangi karena merasa belum afdol ya, tidak begitunya juga itu. Niat itu ya sebelum kita Allahu Akbar di luar. Jadi bukan di dalam, jadi di luar kita berniat. Nah, sekarang niat itu apa itu? Jadi niat itu oleh ulama dikatakan al-iradatul mutawajjihatu nahwal fi'li imtisalan ta'atan lillah wa imtisalan li hukmi. Yang artinya niat itu adalah satu kehendak yang bulat. Satu kehendak yang bulat. Yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan. Yaitu kehendak untuk melakukan sesuatu. Ta'atan lillah. Guna menaati Allah. Wa imtisalan li hukmihi. Dan guna mematuhi ketentuan hukumnya. Itu ulama mengartikan niat. Jadi inti niat itu satu kehendak yang bulat, satu tekad yang sungguh-sungguh. Nah, itu niat. Jadi kita niat sholat itu ya ada kehendak. Bukan dikerjakan secara otomatis. Kadang-kadang kan gitu kita itu. Jadi perbuatan yang berulang-ulang sering kita lakukan secara spontan. Sholat nggak bisa dikerjakan secara spontan. Dia harus disungguhi, diniatkan betul-betul. Nah itu kalau kita mau nyangkul di sawah atau nyapu halaman, ya tanpa niat pun nggak masalah. Spontan juga nggak masalah. Tapi sholat dia harus pakai niat untuk menyungguhkan bahwa kita ini benar-benar mau sholat, bukan solatan. Apalagi niatnya untuk mendapatkan suara jamaah itu. Sehingga saking rajinnya sholat, habis asar pun sholat sunat itu. Ya ini karena untuk mendapatkan suara jamaah menjelang pemilihan apapun itu ya. Ya, jadi itu. Jadi disungguhi. Jadi satu
dia harus dilakukan dengan niat. Jadi niat itu kesungguhan hati agar kita melakukan sesuatu itu secara sadar. Jadi bukan dilakukan secara mekanistik, secara otomatis, secara spontan, secara ya tanpa sadar gitu. Jadi karena itu niat itu menjadi kalau dalam putusan tarjih syarat dari sholat. Jadi disungguh itu begitu. Itu satu hal yang penting kita pelajari. Nah, kemudian niat itu bagaimana caranya? Niat itu di dalam hati. Jadi niat itu di dalam hati. Apakah niat itu dilafalkan? Aku berniat untuk sholat subuh 2 rakaat itu ya. Karena Allah Ta'ala diucapkan begitu. Niat itu bukan ucapan itu. Niat itu tadi adalah al-iradah, kehendak di dalam hati. Yang sungguh, yang bulat untuk melakukan suatu perbuatan guna mentaati Allah dan mengikuti hukumnya. Nah, ternyata tidak ada hadis yang menunjukkan Nabi itu melafalkan niat. Tidak ada. Carilah dalam kitab apapun tidak ada. Baik dalam kitab hadis maupun bukan dalam kitab hadis itu. Jadi enggak ada. Jadi karena itu dalam putusan tarjih niat itu tidak dilafalkan, tapi niat itu dihunjamkan di dalam hati itu. Jadi tidak pakai lafal ini. Nah, jadi seperti itu. Nggak boleh ditambah-tambahi tadi ibadah mahdoh. Mengikut kepada Nabi. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku, kata Nabi, melakukan salat. Jadi harus melihat Nabi. Selalu lihat, kita nggak bisa melihat Nabi, ini dia mengajari para sahabatnya bagaimana sholat. Lalu beliau berkata kepada sahabatnya, sholat itu melihat aku, cara aku mengerjakan. Nah, jadi itu. Lalu tidak ada hadis yang menerangkan, kalau ini tadi hadis yang memerintahkan sholat itu supaya mengikuti cara sholatnya Nabi itu. Nah, untuk niat ini kita tidak menemukan hadisnya. Hadis doib pun tidak ada. Jadi hadis doib pun tidak ada bahwa niat itu dilafalkan, diucapkan. Nah, jadi karena itu ketika kita mau sholat, ya sudah kita niat. Nah, itu untuk melakukan ibadah. Niat itu tempatnya di dalam hati itu. Ya, jadi itu kita melakukan sholat itu. Kan kurang afdol Pak kalau enggak niat itu, ya karena kita sudah membiasakan dirinya dengan melafalkan. Ya itu tergantung kebiasaan kita juga. Kalau kita membiasakan diri dengan tidak mengucapkan tetapi ditekadkan dengan sungguh-sungguh di dalam hati, ya lama-lama nanti afdol juga rasanya. Itu cuma rasa kok. Rasa itu bisa diatur itu ya. Mau rasa sedih, mau rasa senang, itu kita sendiri yang ngatur. Kita memanage perasaan kita. Nah, jadi itu
Bapak Ibu mengenai niat tadi tidak dilafalkan, dasarnya apa? Tidak ada satupun hadis, bahkan hadis dhaif sekalipun yang menyatakan Nabi itu melafalkan niatnya itu. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada itu, ya. Nah, ada lagi yang lucu itu, salah lafal. Mau sholat witir, ya. Sholat al-witri lillahi ta'ala. Saya berniat melakukan sholat witir. Kadang-kadang bahkan disebut rakaataini, 2 rakaat. Ya kan dia sholatnya 2, 2, 2, 2, 2, 1. Terus dilapalkan 2. Padahal dilapalkan sholat padahal sholatnya 2 rakaat. Itu kan keliru itu. Wong sholat witir itu sholat ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu. Tapi tadi sholat witir, tapi 2 salam, yang satunya dilanjutkan kemudian. Nah itu keliru juga niatnya itu. Jadi nggak dilapalkan. Ya, bisa salah lafal itu ya. Nah, jadi itu. Ya, jadi begitu. Lalu ya dasarnya tadi apa? Dasarnya sholat itu ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu dilarang kecuali yang disyariatkan. Untuk mengetahui disyariatkan itu ya kita mempelajarinya di dalam hadis-hadis Nabi dalam Quran. Kalau sholat kan hanya perintahnya aja dalam Quran. Kaifiatnya tidak ada. Gimana caranya, dimulai dari apa yang diucapkan, bagaimana menutupnya, nggak ada dalam Quran. Semuanya dalam hadis itu. Nah dari situ kita berpendapat bahwa niat itu tidak dilafalkan karena tidak ada hadis yang menyatakan Nabi memerintahkan atau memperbuat melafalkan niat. Nah, itu sesuatu yang penting. Jadi dia merupakan syarat tetapi tidak dilafalkan. Kenapa harus pakai niat? Ya supaya untuk sungguh-sungguh. Jadi bukan secara otomatis melakukan sesuatu hanya karena kebiasaan. Dilakukan hanya secara mekanistik umpamanya. Mekanistik itu ya itu tadi berulang-ulang sudah hafal, sudah terbiasa, tapi kurang diresapi. Jadi adanya niat itu untuk meresapinya. Nah, kemudian baru masuk rukun sholat. Artinya perbuatan yang merupakan bagian dari sholat. Nah, apa rukun yang pertama? Yaitu takbir. Takbir itu mengangkat tangan disertai ucapan Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Dulu di Turki ketika sekularisasi dilakukan oleh Kemal Atatürk, pemimpin Turki yang mensekulerkan Turki itu. Turki itu kan negara sekuler ya. Di agama itu urusan pribadi, itu ciri negara sekuler itu agama itu bukan tugas negara. Jadi nggak ada departemen agama itu. Itu negara sekuler. Saya ke Perancis dulu ditanya, kamu dosen ya? Ya, dosen apa? Waktu itu masih IAIN, belum UIN seperti sekarang. Saya jawab dalam bahasa Inggris, Institute of Islamic State Institute of Islamic Studies. Jadi Institut Agama Islam Negeri. Loh kok pemerintah
ada urusan agama Islam gitu. Ya itu kan negara kami tidak sekuler, negara kami Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bagi orang Perancis heran kok negara ngurusi agama. Bagi mereka itu urusan pribadi, hidup di masyarakat. Silakan, negara nggak ikut campur. Kalau kita negara ikut campur, buktinya negara ikut campur ada departemen agama yang mengurusi agama Islam. Ngurusi agama Islam. Kawin secara agama Islam, departemen agama bikin KUA. Cerai secara agama Islam, ada pengadilan agama. Jadi agama itu juga merupakan bagian dari tugas negara. Buktinya ada departemen, ada pengadilan dan sebagainya. Jadi Kamal Ataturk tadi apa? Enggak usah pakai Allahu Akbar, itu kan Arab. Pakai aja bahasa Turki. Diterjemahkan. Kalau kita menerjemahkannya ke bahasa Indonesia, Allah yang Maha Besar, sah? Tidak, yang enggak sah. Jadi karena bacaan itu sudah ditentukan. Bahkan Kamal Ataturk itu bukan hanya sholat, azan juga itu diterjemahkan ke bahasa Turki. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjemahkan ke bahasa Turki. Nah, itu tidak sah. Ya, karena Nabi juga sholatnya ya pakai takbir dalam bahasa Arab. Ya ada orang ya susah amat ya kalau agama Islam itu saya kan nggak bisa bahasa Arab. Ya karena itu Nabi menggalakkan belajar itu wajib atas setiap orang Muslim laki-laki dan perempuan. Jadi itu saya lupa hadisnya ya, apa hadisnya itu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Walaupun hadis itu dhaif, tetapi kedoifannya tidak terlalu doib, bukan karena palsu, dipalsukan. Cuma rawinya ini orang-orang yang kurang handal itu saja ini. Dan di dalam Quran ya menuntut ilmu itu wajib. Dalam hadis dikatakan orang yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu seperti melangkah ke masjid ini kan menuntut ilmu juga. Berarti dia telah menyiapkan jalan menuju surga. Jadi itu sangat penting sekali dalam agama Islam. Jadi tadi nggak ada alasan saya nggak bisa ya kalau nggak bisa ya apa boleh buat. Tapi harus terus belajar. Nah itu tuntunannya, itu harus terus belajar. Jadi baca Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Nah tangannya itu ya kira-kira ibu jari setentang dengan bagian telinga yang bawah ini, ujung jari kira-kira selaras dengan kuping yang bagian atas, tangan menghadap ke kiblat. Jadi jari tangan itu agak dikembangkannya kira-kira seperti itu, tapi jangan sampai begini. Atau ada juga kadang-kadang yang begini, ya, nggak ada petunjuknya itu ya. Jadi dalam hadis tangan itu dikembangkan menghadap ke kiblat. Jadi selaras dengan telinga, ibu jari selaras dengan bagian bawah ujung jari ya, kira-kira begini. Nah, jadi itu takbir pertama masuk dan itu adalah rukun. Jadi kalau sholat langsung berdiri Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim nggak ada takbirnya ya tidak sah karena itu rukun. Jadi rukun dari sholat itu. Jadi itu rukun.
Nah, sesudah takbir itu apa? Lalu dibaca doa iftitah, doa pembuka. Itu bukan rukun, jadi enggak baca pun tidak apa-apa, karena bukan rukun. Rukunnya takbir tadi, kemudian al-fatihah itu. Tapi tentu karena Nabi mengucapkan itu, ya kita ikuti. Karena kita sholat sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa iftitahnya itu apa itu? Banyak, karena Nabi itu berganti-ganti doa iftitahnya. Ya, ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi, dan seterusnya. Ada wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Nah, ini pam muslimah dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Mungkin ada 10 barangkali ada. Saya sendiri juga enggak hafal semuanya ya. Ya, jadi itu. Jadi bisa Allahumma ba'id, bisa wajjahtu wajhiya lil ladzi fataras samawati wal ard. Itu namanya tatawwu. Tatawwu itu pluralitas. Jadi dalam ibadah itu ada pluralitas. Ada macam-macam cara. Tapi syaratnya tadi, karena ibadah mahdhah, cara itu harus dikerjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara salam, menutup salam itu ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga assalamualaikum warahmatullahi. Itu namanya pluralitas, tanawwu. Ada keragaman dalam melaksanakan ibadah. Tapi syarat keragaman itu, yang beragam itu adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan ditentukan dalam ketentuan syara itu. Jadi seperti itu. Nah, jadi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barat. Nah, kemudian ta'awuz. Ta'awuz itu membaca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafasih. Jadi a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafasih. Itu bisa juga. Ini tadi namanya tanawwu. Ada keragaman. Mana keragaman yang boleh dan yang tidak boleh? Ya kuncinya tadi dilakukan atau tidak oleh Nabi Muhammad SAW. Ada apa tidak dalil yang menunjukkan hal seperti itu. Nah, jadi itu. Kemudian membaca basmalah itu. Nah, baca basmalah kalau dalam sholat itu ada dua. Ada sholat jahar, ada sholat sir. Kalau sholat 5 waktu di waktu siang itu sir. Sir itu artinya dibaca pelan. Di sholat zuhur, sholat asar. Ya. Nah, kalau sholat malam yaitu maghrib, isya, subuh itu dibaca jahar. Tapi tidak wajib dibaca jahar, tapi lebih afdol dibaca jahar. Jahar itu artinya dibaca dengan suara keras. Nah, jadi dibaca dengan suara keras. Sholat Jumat, walaupun sholat siang tetap dibaca jahar. Karena begitu Nabi menjaharkannya. Kemudian sholat Idain juga dibaca jahar. Sholat Id, sholat hari raya itu juga jahar. Nah,
Jadi ketika sholat jahar itu timbul khilafiyah. Apakah basmalah itu dijaharkan atau tidak dijaharkan dalam sholat jahar? Artinya sholat yang dibaca keras, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat jumat, dan lain sebagainya. Sholat gerhana. Ya. Nah, di dalam putusan tarjih itu juga termasuk jenis tanawwu. Tanawwu itu pluralitas. Jadi boleh jahar, boleh sir. Kan ada imam kita sering dengar langsung Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok enggak ada basmalahnya ya? Ya, tidak basmalah itu kemungkinannya dibaca sir atau memang tidak dibaca. Nah, kalau Imam Malik dia enggak baca basmalah, itu langsung Al-Fatihah, enggak pakai basmalah. Jadi hilafiyahnya satu tentang basmalah itu, hilafiyahnya satu, dibaca apa tidak? Itu satu. Yang kedua, kalau dibaca itu jahar apa? Sir. Dalam putusan tarjih itu wajib dibaca karena basmalah itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi salah satu surat Al-Fatihah, ayat pertama surat Al-Fatihah. Jadi dia dibaca. Cuma bacanya jahar apa pelan? Ya itu tanawwu. Boleh dibaca pelan, boleh dibaca jahar. Nah, itu mengenai basmalah itu. Karena banyak sekali hadisnya. Jadi ada hadis yang menerangkan Nabi menjaharkan. Ada hadis yang menerangkan aku berdiri di belakang Nabi, kata Anas, ini hadisnya hadis Anas. Tak di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Ali, tak seorang pun dari mereka itu aku dengar menjaharkan basmalah. Nah, tapi ada hadis lain yang menerangkan bahwa Nabi menjaharkan. Oleh karena itu seorang ulama Ibnul Qayyim menyatakan ya itu tanawwu, kedua-duanya bisa dibaca. Mengapa? Sebab ada yang meriwayatkan menjaharkan, ada yang tidak. Seandainya memang Nabi tidak menjaharkan, tentu semua orang sepakat karena itu 5 kali setiap hari dibaca oleh Nabi semasa hidupnya itu. Itu kan berarti semua masyarakat udah hafal itu. Kecuali sholat-sholat yang jarang, sholat Id itu kan cuma sekali setahun. Hari ini, tahun ini Nabi begini, tahun depan orang udah lupa. Jadi karena itu riwayat hadis tentang sholat itu enggak begitu banyak. Ya karena cuma sekali tahun. Tapi kalau seperti baca basmalah ketika sholat itu kan tiap hari dilakukan. Nah, jadi jadi karena itu ya sekali-kali Nabi menjaharkan, sekali-sekali dia mensirkan. Karena kurang 5 menit lagi ya Pak. Nanti kita lanjutkan lagi. Jadi sementara cukup itu dulu. Jadi kesimpulannya satu, bahwa dalam Islam itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Atau dengan kata lain ada ibadah khusus, yaitu ibadah mahdoh tadi, dan ada ibadah ammah atau umum, yaitu muamalat. Keduanya punya asas berbeda. Kalau ibadah mahdoh asasnya mengerjakannya harus berdasarkan petunjuk Nabi, tidak boleh disimpangi dan tidak boleh dilakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Sebaliknya muamalat boleh melakukan apa saja selama tidak ada larangan. Nah, sholat termasuk ibadah mahdoh ya. Jadi harus mengikuti Nabi. Sholat itu syaratnya ada wudhu, ada niat. Niat itu tidak dilafalkan, tidak dibunyikan, tapi
dihunjamkan di dalam hati, ditekadkan di dalam hati. Memulai sholat dengan takbir, kemudian baca iftitah, banyak jenisnya, kemudian baca Fatihah, termasuk dalamnya baca basmalah. Yang boleh dijaharkan, boleh tidak. Saya kira dari saya cukup sekian, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk hari ini kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu hidangan yang keluar semua, mungkin ada pertanyaan ya, silakan langsung aja. Ya, ya. Ya. Ya, itu boleh dijaharkan. Seperti sholat tarawih itu sungguhnya sholat lail, dijaharkan. Tapi kalau sendiri itu ya disirkan. Jadi itu boleh. Jadi contoh sholat lail yang dijaharkan itu adalah sholat tarawih. Ya. Jadi sholat tarawih itu sholat malam itu ya. Ya. Pakai jamaah apa tidak? Ya, boleh jamaah. Buktinya sholat tarawih itu juga berjamaah. Nabi itu sering-sering dijamaahi oleh sahabatnya. Sering juga dia sendiri. Jadi Ibnu Abbas ingin belajar gimana sholat malamnya Nabi. Datang dia ke rumah Nabi itu, tidur di situ. Lalu dia berjaga-jaga, bilang sama bibinya Aisyah, itu nanti kalau Nabi bangun saya tolong dibangunkan ya, dibangunkan. Lalu Nabi sholat malam. Nah, Ibnu Abbas ikut jamaah itu. Jadi ikut jamaah itu. Ya, jadi boleh jamaah, boleh tidak itu. Tapi sholat Nabi sendiri lebih banyak tidak berjamaah. Sholat tarawih pun Nabi itu tidak tiap malam ke masjid, tidak. Bahkan lebih banyak beliau itu kalau kita baca-baca hadis, tidak ke masjidnya, dia sholatnya di rumah. Ya di masjid itu ya sahabat-sahabatnya itu. Mengapa beliau melakukan begitu? Ya untuk menunjukkan kepada umatnya sholat tarawih itu kan wajib. Kalau dia datang terus dari malam pertama sampai malam ke-29, nanti timbul persangkaan wajib. Karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Oleh karena itu ya Nabi ya kadang-kadang pada awal Ramadan datang dia ke masjid. Dan kadang-kadang terakhir itu. Jadi seperti itu. Tapi jamaahnya ya tetap jalan terus. Cuma juga tidak teratur. Karena nggak ada imam tetap pada zaman Nabi itu untuk sholat tarawih. Orang datang 2-3 orang sudah ada datang langsung sholat dia. Terus yang belakang ketinggalan, datang lagi. Karena dia sendiri, dia sholat sendiri. Nanti datang lagi 3 orang sholat lagi di tempat yang lain. Jadi seperti itu. Lalu kemudian oleh Umar bin Khattab itu ditertibkan pada zaman dia setelah zaman Nabi. Jadi ditertibkan, kemudian dia angkat imam, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Kamu menjadi imam tetap di sini. Jadi nggak boleh lagi ada yang sholat sendiri-sendiri di sudut menyudut masjid. Semuanya ikut dan datang tepat waktu. Nah itulah jadi penetapan itu. Ya jadi begitu. Baik, karena sudah tersedia, jadi mari kita ucapkan basmalah dan sekaligus doa masing-masing. Dan saya sekali lagi tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.